Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Valid Junior dengan NIM 2021311135. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan hasil yang telah saya buat yang berjudul Automate Planning. Pertama, saya akan mengenalkan apa itu Automate Planning. Kita melihat bagaimana seseorang dapat memanfaatkan struktur suatu masalah secara efisien, membangun rencana aksi yang kompleks. Merencanakan suatu tindakan adalah persyaratan utama untuk agen cerdas. Hak representasi untuk tindakan dan status dan algoritma yang tepat dapat mempermudah ini. Ada beberapa macam dari planning. Yang pertama adalah classical planning. Classical planning adalah cabang dalam kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan algoritma dan teknik untuk merencanakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan yang terstruktur secara formal. Lingkungan dalam perencanaan klasik adalah diskrit, terbatas, dan dapat diwakili dengan jelas menggunakan formalisme matematis. Yang kedua ada algoritma for classical planning. Algoritma for classical planning ialah serangkaian metode dan teknik komputasional yang digunakan untuk menghasilkan rencana atau serangkaian langkah-langkah yang akan mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan yang terstruktur secara formal. Perencanaan klasik mengacu pada masalah perencanaan di mana lingkungan adalah diskrit, terbatas, dan dapat diwakili dengan jelas menggunakan formalisme matematis seperti state space, operator, dan tujuan yang ditentukan. Yang ketiga ya ada heuristic for planning. Adalah strategi atau aturan praktis yang digunakan untuk memandu proses pengambilan keputusan dalam perencanaan. Heuristik adalah pendekatan atau metode yang mencoba menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien, tanpa menjamin bahwa solusi yang dihasilkan selalu optimal. Dalam konteks perencanaan, heuristik digunakan untuk membantu menghadapi situasi yang kompleks atau tidak terstruktur dengan memberikan panduan yang lebih mudah diimplementasikan. Selanjutnya ada hierarchical planning. Ialah pendekatan dalam perencanaan yang memecah tugas kompleks menjadi subtugas yang lebih kecil dan lebih terkelompok, sehingga memudahkan pengelolaan dan pelaksanaan perencanaan secara sistematis. Dalam konteks ini, perencanaan diorganisir dalam struktur hierarkis berjenjang, di mana tujuan dan tugas tingkat tinggi dipecah menjadi tugas-tugas yang lebih terperinci dan spesifik di tingkat yang lebih rendah. Selanjutnya ada planning and acting in non-deterministic domains. Dalam cabang kecerdasan buatan yang berkaitan dengan mengatasi situasi di mana keadaan lingkungan tidak sepenuhnya dapat diprediksi atau ada kepastian dalam hasil dari tindakan yang diambil. Dalam domain non-deterministik, keadaan lingkungan tidak selalu menentukan dengan pasti apa yang akan terjadi selanjutnya ketika sebuah tindakan dilakukan. Selanjutnya ada time, schedule, and resource. Time atau waktu dalam perencanaan otomatis, yaitu waktu merujuk pada pengelolaan aspek temporal dalam merencanakan tindakan atau langkah-langkah. Yang kedua ada schedule, jadwal. Dalam perencanaan otomatis mengacu pada pengaturan atau pengaturan urutan tindakan yang direncanakan untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan rencana secara efisien. Resource atau sumber daya. Dalam perencanaan otomatis, sumber daya merujuk pada semua elemen yang diperlukan untuk mengeksekusi tindakan atau langkah-langkah dalam rencana. Selanjutnya ada analysis of planning approach. Ialah proses evaluasi dan pengujian berbagai pendekatan atau metode yang digunakan dalam perencanaan otomatis untuk mengatasi masalah perencanaan tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pendekatan, serta menilai kinerja dan efektivitasnya dalam berbagai konteks dan tugas perencanaan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.